mendapatkan sanksi, hal seperti itu. Jadi orang melakukannya itu dalam keadaan motivasi yang fear motivation, atau ada juga namanya achievement motivation, yaitu melakukan sesuatu karena ingin mencapai suatu sasaran atau prestasi. Nah, ini baik untuk dilakukan. Jadi ketika teman-teman misalnya teman-teman melakukan mengerjakan tugas yang saya berikan. Pertanyaan Mbak Suci, bagaimana mengatasi hambatan dalam komunikasi? Oke, nanti saya jawab Mbak. Saya habisin dulu nih ya. Nah, achievement motivation ini misalnya teman-teman saya berikan tugas. Nah, teman-teman melakukannya itu atas dasar apa? Karena teman-teman punya motivasi. Motivasi apa? Untuk mencapai sasaran. Sasarannya apa? Agar prestasi saya bagus, agar nilai saya bagus. Seperti itu. Atau misalnya seorang marketing, dia mencapai penjualan yang tinggi. Itu kenapa? Karena ia ingin mendapatkan prestasi yang bagus untuk mendapatkan honor yang tinggi juga. Kemudian juga ada namanya inner motivation, yaitu didasarkan pada misi dan tujuan hidupnya. Jadi bekerja berdasarkan nilai value yang diyakini. Jadi inner motivation ini biasanya seseorang melakukan suatu pekerjaan dengan berorientasi kepada masa depan. Jadi benar-benar bahwa dia memiliki nilai tujuan dalam hidupnya. Misalnya seorang guru, dia mengajar muridnya, itu dia memiliki motivasi adalah untuk mencerdaskan anak bangsa, seperti itu. Jadi dia bekerja bukan atas didasarkan untuk mendapatkan upah ataupun untuk mendapatkan prestasi, tapi didasarkan atas tujuan hidupnya adalah ingin berbagi ilmu dengan sesama, seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Suci. Kata Mbak Suci, Mbak, bagaimana mengatasi hambatan dalam komunikasi? Nah, seperti saya bilang bahwa hambatan dalam komunikasi itu ada yang berupa fisik ataupun non fisik. Nah, yang berupa fisik itu biasanya itu adalah seperti keadaan, misalnya keadaan hambatannya itu bagaimana cara mengatasinya adalah dengan mengurangi gangguan itu tadi. Jadi kita misalnya dalam misalnya saya berkomunikasi seperti ini dengan teman-teman semuanya. Nah, agar informasi yang saya sampaikan jelas, saya menggunakan bahasa yang jelas. Istilahnya ketika saya memberikan materi manajemen, tidak mungkin kan saya menggunakan bahasa matematika. Nah, saya menggunakan bahasa manajemen di dalamnya agar semua orang bisa paham. Oh, jadi informasinya yang disampaikan adalah seperti ini. Atau misalnya saya mengalami gangguan internet. Nah, untuk memperkecil hambatan itu, agar informasi yang disampaikan dapat terjelas, saya mencari sinyal yang lebih kuat atau kelasnya bisa dibatalkan untuk next time saat internet sudah stabil, seperti itu Mbak. Jadi untuk mengatasinya adalah gangguan-gangguan itu diperkecil, seperti itu Mbak Suci. Paham Mbak Suci? Mengerti? Oke, senang saya kalau langsung paham kayak ini. Ya, sebentar, saya mau batuk dulu, gak apa-apa ya. Sudah. Iya, ini mau minum dulu sebentar ya. Terima kasih pada perhatian semuanya. Sebentar, saya tinggal sebentar ya. Halo, saya sudah kembali. Sepertinya tenggorokan saya mengalami kekeringan. Kekeringan mendadak, jadi diberikan basahan sedikit. Oke,
Oke, terima kasih sudah menunggu. Nah, kita lanjut ke teori motivasi. Jadi, teori motivasi ini ada beberapa teori mengenai teori motivasi itu sendiri. Itu ada teori pemuasan kebutuhan yang disebut dengan content theory. Nah, pencetus dari teori motivasi ke pemuasan kebutuhan ini dari Abraham Maslow, di mana pada Abraham ini mendasarkan konsep hierarki kebutuhan menjadi 2 prinsip, yaitu manusia memiliki 5 kebutuhan dasar dan dapat disusun dalam hierarki dari kebutuhan terendah sampai dengan tertinggi. Nah, yang kedua adalah suatu kebutuhan yang telah terpuaskan itu berhenti sehingga menjadi motivator utama dari perilaku. Jadi setiap manusia itu mempunyai persentase sendiri untuk kebutuhannya masing-masing. Nah, ketika manusia itu sudah mencapai pada titik pencapaian dari persentase motivasi, itu adalah motivator utama bagi seorang manusia. Nah, di sini kita bisa lihat ada namanya hierarki kebutuhan. Nah, di dalam gambar segitiga ini ada yang pertama kebutuhan mendasar bagi seorang manusia atau individu, yaitu kebutuhan fisiologis, yaitu mempertahankan kelangsungan hidup, termasuk kebutuhan primer. Jadi itu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan makan, minum, kebutuhan sandang, pangan, perlindungan fisik, bernafas, itu adalah kebutuhan dasar kita. Nah, sedangkan yang kedua itu naik ke tingkatannya, itu ada namanya kebutuhan rasa aman. Jadi, nah, perlindungan ini biasanya kita sebagai individu menjauhkan diri dari berbagai bahaya, ancaman, dan tantangan. Jadi ketika teman-teman merasa tidak aman, misalnya teman-teman dalam berada di suatu lingkungan tempat tinggal ataupun berada di suatu lingkungan organisasi yang merasa tidak aman, teman-teman akan cenderung untuk keluar dalam lingkungan tersebut. Kemudian juga ada yang ketiga adalah kebutuhan akan rasa memiliki dan cinta. Jadi ini merupakan kebutuhan juga, kebutuhan di tingkat 3 bagi individu, yaitu rasa untuk disayangi sebagai pribadi, kemudian diterima dalam kelompok, kemudian memiliki sahabat. Jadi juga rasa keharmonisan di dalam rumah tangga ataupun di dalam keluarga itu juga sangat dibutuhkan. Karena jika teman-teman memiliki kebutuhan ini, akan ada tercipta namanya motivasi. Kemudian juga ada namanya kebutuhan penghargaan atau harga diri, yaitu harga diri dihormati dan diakui oleh orang lain. Kemudian juga ada namanya kebutuhan aktualitas diri. Ini adalah kebutuhan yang paling puncak, di mana pada kebutuhan ini individu akan cenderung untuk memaksimalkan kemampuan, keterampilan, dan potensi yang dimiliki individu dengan berbagai kegiatan. Jadi dalam hal keadaan ini biasanya individu akan cenderung untuk menonjolkan kemampuan dalam dirinya untuk mendapat pengakuan dari setiap orang. Jadi misalnya teman-teman mempunyai keahlian dalam menciptakan suatu inovasi untuk memproduksi suatu produk atau mendesain suatu produk. Nah, teman-teman akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat pengakuan atas inovasi tersebut kepada pimpinan atau manajernya, seperti itu. Nah, yang kedua, seperti penjelasan tadi pada teori Maslow ini adalah kebutuhan yang terpuaskan. Jadi, dalam kebutuhan yang terpuaskan itu ada proporsi kebutuhannya, yaitu bagi self actualization itu ada 15%, esteem, belongingness, kemudian ada safety and security, dan psikologikal. Nah, bagi orang dewasa seperti kita ini, nah kebutuhan orang dewasa itu biasanya ya, untuk kebutuhan fisiologis itu akan memenuhi sekitar 85%. Oke, Mbak Suci, silakan.
kebutuhannya akan terpenuhi sebanyak 85%. Jadi kebutuhan fisiologis yang tadi sudah saya jelaskan itu harus terpenuhi 85%. Sedangkan untuk kebutuhan rasa aman itu biasanya 70%, kemudian rasa memiliki dan mencintai 50%, kemudian rasa harga diri 40%, dan aktualisasi diri adalah 10%. Itu yang biasanya dirasakan oleh orang dewasa secara umum. Nah, ada selain teori tadi, teori Maslow tadi, ada teori lain lagi, teori mengenai kebutuhan manusia menurut McLean. Nah, pada teori McLean ini ada 3 macam kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan akan prestasi. Jadi, dorongan untuk menjadi orang yang unggul dan berprestasi. Jadi, misalnya teman-teman melakukan belajar dengan giat, misalnya mengikuti perkuliahan dengan baik, kemudian mempersiapkan diri dengan baik ketika mau menghadapi kelas, ketika menghadapi UAS itu. Nah, itu ada satu dorongan bahwa kita seorang itu ingin menjadi orang yang berprestasi. Kemudian juga ada kebutuhan akan afiliasi, yaitu dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain, berkumpul bersama orang lain. Nah, itu misalnya teman-teman lakukan. Ini merupakan kebutuhan afiliasi saat teman-teman hangout bareng yang tadi teman-teman cerita sebelum kelas dimulai. Nah, itu ada kebutuhan untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya sesama kelompok. Nah, juga ada namanya kebutuhan dan kekuasaan, yaitu kebutuhan akan hasrat yang memiliki pengaruh yang kuat. Nah, biasanya orang yang tinggi akan power seperti ini senang dengan kekuasaan dan berusaha mempengaruhi orang lain. Jadi ini biasanya orang-orang yang ingin menjadi seorang pemimpin. Jadi dia memiliki kebutuhan akan kekuasaan. Nah, sedangkan ada teori lain lagi. Banyak nih teori yang menyatakan tentang motivasi, dan teori ini terus berkembang setiap zamannya, dan itu memiliki studi kasus yang berbeda untuk setiap tingkatannya. Nah, ada juga teori ada dua faktor menurut Herzberg yang mempengaruhi individu untuk bekerja. Jadi ada faktor motivator, ada faktor higienis. Nah, faktor motivator itu apa saja? Nah, faktor motivator itu ada 5, yaitu keberhasilan pelaksanaan, yaitu achievement, kemudian pengakuan prestasi, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, dan pengembangan. Sedangkan untuk faktor higienis itu ada kebijakan dan administrasi, supervisi, upah atau gaji, hubungan interpersonal, dan kondisi kerja. Apa yang dimaksud dengan faktor motivator atau staffier? Yaitu faktor atau situasi yang mengarah kepada sumber kepuasan kerja sehingga mendorong orang berperilaku tertentu, dari memotivasi untuk bekerja lebih giat dan semangat sehingga memberikan kepuasan. Sedangkan faktor higienis atau dissatisfier adalah faktor yang menjadi penyebab seseorang untuk tidak melakukan sesuatu dengan anggapan jika hal tersebut dilakukan maka yang bersangkutan akan mengalami ketidakpuasan. Jadi misalnya pada faktor motivator itu adalah faktor ingin diakui. Nah, jadi pekerjaannya itu pengakuan akan prestasinya. Jadi mempunyai hubungan dengan faktor upah. Nah, pasti faktor untuk diakui itu akan berhubungan dengan upah atau gaji. Artinya upah merupakan faktor yang menyebabkan kepuasan atau ketidakpuasan. Jadi ketika teman-teman sudah bekerja dengan giat misalnya, atau sudah melakukan kegiatan yang cukup baik dalam suatu organisasi, tetapi upah atau gaji yang teman-teman dapatkan itu tidak sesuai dengan diharapkan. Nah, itu akan berpengaruh terhadap motivasi seseorang. Atau misalnya kondisi kerjanya tidak sesuai, misalnya lingkungan kerjanya tidak ramah, atau banyak terdapat kendala di dalamnya, akibatnya akan menghambat pengembangan diri seseorang dalam bekerja. Seperti itu. Ataupun hubungan interpersonalnya tidak sesuai, terjadi perselisihan di dalam satu organisasi ataupun antar karyawan sehingga
perkembangan, kemudian tanggung jawabnya, prestasinya juga akan berkurang. Jadi kedua faktor ini akan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Begitu menurut teori Herzberg ini. Nah, selanjutnya ada juga teori menurut Clayton di tahun 1972, di mana pada teori ini, oke Mbak Suci,